Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah sore ini bisa kembali duduk bareng cari ilmu di Majelis Ar-Raudhah Shihah wal Afiyah. Mudah-mudahan yang kurang sehat jadi sehat, yang sehat gak kena penyakit, semuanya taat kepada Allah Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Tidak terasa kita berada di penghujung bulan Sya'ban. Pekan depan, entah Rebu, entah Kamis, insya Allah kita masuk bulan suci Ramadan. Kalau ada yang nanya sama Mas Novel, kapan posonya? Jawaban saya, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Insya Allah Ramadan tahun ini jatuh pada tanggal 1 Ramadan. Ya, enggak ada 1 Ramadan. Nah kalau saya 1 Ramadannya kapan? Ya saya ngikuti apa yang ditetapkan oleh pemerintah. 1 Syawalnya kapan? Ya tetap 1 Syawal. Saya nanti juga mengikuti apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi biar ibadah saya lebih gampang, lebih enak, enggak pusing-pusing, jelas. Kalau ada punya pendapat yang lain, monggo kerso. Ya, boleh-boleh saja, masing-masing dengan pendapatnya. Yang penting berpuasa. Yang puasa jangan diributkan, yang enggak puasa cukup diingatkan. Cukup diingatkan kalau meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja tanpa udzur syar'i, maka itu adalah minal kabair, dosa yang sangat besar. Cukup diingatkan. Jangan sampai jadi keributan. Tugas kita wa ma 'alaika illal balagh. Tugasmu hanya mengingatkan. Nah, termasuk saya ingatkan pada ibu-ibu semua, ingat kurang lebih sekitar sepekan yang hutangnya belum lunas segera bayar sekarang. Hutang puasa ya, yang belum lunas segera dibayar, jangan ditunda-tunda. Kemudian anak gadisnya masing-masing dicek, yang umur 9 tahun menurut Hijriyah dicek. Kira-kira Ramadan nanti sudah balik atau belum? Ya, sekarang diajari caranya puasa, sehingga nanti kalau Ramadan balik tidak kaget untuk melakukan kewajiban ibadah bulan suci Ramadan. Nah yang paling penting itu apa? Seneng. Mau poso itu seneng. Karena orang yang senang dengan datangnya bulan suci Ramadan itu ciri-ciri orang yang tidak akan disentuh api neraka. Ya, seneng sama Ramadan itu cinta sama Ramadan. Tanda-tanda orang tersebut tidak akan disentuh oleh api neraka. Tanda-tanda dia akan menghuni surga. Caranya apa? Senang. Nah senang itu tentunya ada buktinya. Semakin dekat hari H, semakin berseri-seri. Seperti temanten yang unduh mantu di sini. Itu waktu mendekati hari akad nikah, Masya Allah tambah sumringah. Ya tambah senang. Nah kalau jenengan dekat Ramadan kok tambah sumpek, kita dekat Ramadan tambah sumpek, itu pertanda kita bukan orang yang senang dengan datangnya bulan suci Ramadan. Mau masuk Ramadan harus tambah senang hatinya, tambah semangat ya hatinya, semangat menyambut Ramadan. Semangatnya dengan apa? Contoh misalnya mulai menyiapkan jadwal kegiatan Ramadan.
nanti saya mau tarawehnya di mana ya. Kemudian nanti saya kalau pagi mau ngajinya berapa lembar ya. Siang berapa lembar, mulai dibuat jadwal, jam sekian ngaji, jam sekian ngaji, jam sekian ngaji. Orang puasa itu ibadah paling utamanya sholat sama ngaji. Habis ngaji, ngaji lagi. Habis ngaji, ngaji lagi. Jangan bangun tidur, tidur lagi. Ini kemudian pakai dalil, Masya Allah. Puasa Ramadan itu yang dibanggakan adalah malamnya ibadah luar biasa. Siangnya itu ya siap menahan dahaga dan menghindari segala bentuk dosa. Tidur itu tidak dibahas. Lantas kenapa ada hadits naumus shaim ibadah? Tidurnya orang yang puasa ibadah. Dari tahun ke tahun dijelaskan, ya mudah-mudahan semakin paham. Sahabatnya Nabi Muhammad SAW adalah manusia-manusia yang sudah paham makna surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang pertama kali dikatakan di situ, demi waktu sesungguhnya manusia rugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka sahabat gak mau radhiyallahu anhum ajmain ada waktunya yang hilang tanpa amal soleh. Waktunya yang lewat tanpa amal soleh. Jadi gak mau kok waktunya habis buat tidur. Imam Ghazali rahimahullah mengatakan, kalau kamu satu hari tidur 8 jam, berarti sepertiga umurmu hanya untuk tidur. Artinya kalau umurmu 60 tahun, berarti tidurmu sepanjang hidup 20 tahun. Ngeri atau enggak ngeri itu? Ngeri. 20 tahun enggak ngapa-ngapain, cuman tidur. Lah yang 40 tahun buat apa? Kalau dipreteli lagi, dihitung-hitung lagi, yang betul-betul buat ibadah itu kecilnya luar biasa. Setelah itu ngarep-ngarep selamat, moga-moga selamat, mudah-mudahan selamat, ya insya Allah selamat. Tapi kalau dihitung betul kan ya kelihatannya kok ya rodoa angel kalau modelnya begitu. Makanya sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in begitu masuk bulan suci Ramadan tidak mau rugi. Kenapa? Lah mumpung Allah ngobrol. Saya mau nanya sama ibu-ibu, kalau ada satu supermarket atau mall ya membuat pengumuman selama bulan A 24 jam supermarket kami buka dan di situ obral besar-besaran. Semuanya diskon 99,9% semua produk. Semua produk. Kira-kira ibu mau tidur atau ikut ngantri? Ngantri ya. Semua produk stoknya ready terus. Mau sabun ada, mau TV ada, mau kulkas ada, jual mobil juga dia. Mobil ada, motor ada, diskonnya 99,9999%. Saya mau nanya, kira-kira ngantri atau enggak ngantri? Enggak perlu ngantri, mallnya besar kok. Setiap orang langsung bledeng masuk. Belanja atau enggak belanja? Bawa duit atau enggak bawa duit? Bawa, enggak punya duit cari utangan. Mumpung bisa kulaan, betul ya? Mumpung bisa kulaan sebanyak mungkin. Nah Ramadan Allah Ta'ala bilang di situ, siapa yang ibadah sunnah dikasih pahala wajib. Ibadah wajib dilipat gandakan pahalanya seperti menunaikan 70 kali kewajiban di bulan yang lain. Ini kan obralan pahala yang luar biasa. Maka sahabat tidak mau ada satu detik di bulan Ramadan yang terlewatkan tanpa ibadah. Maka sahabatnya Nabi Muhammad SAW kalau masuk bulan suci Ramadan melek, gak ada yang mau tidur. Malam melek, pagi melek, siang melek, sore melek. Sampai ada yang sholat terhuyung-huyung. Melihat sahabatnya seperti itu, maka baginda Muhammad SAW mengeluarkan penjelasan. Naumus shaim ibadah. Kamu itu kalau ibadahnya waktu melek modelnya begitu. Kalau melek itu memang gak pengen selain ibadah. Meleknya hanya pengen ibadah. Nanti kalau kamu tidur sebentar untuk memperkuat tubuh, tidurmu itu juga dihitung ibadah.
Masya Allah, sahabat akhirnya tidur, tapi sekedar mengambil kekuatan buat ibadah lagi. Nah sekarang kita sudah melek gak ngaji, melek gak zikir, melek gak sodakoh, ya melek gak cari ilmu, kemudian tidur bilang ibadah. Kira-kira malaikat yang di kanan dan di kiri bagaimana itu? Yang kanan, catat, yang kiri ngomong ojo. Bisa terjadi perdebatan antar malaikat ini. Apa ini tidurnya ibadah yang semacam ini? Dijawab sama ulama, iya ibadah. Ibadahnya apa? Enggak ghibah, enggak namimah. Ya, ibadahnya tidak menggunjing orang, tidak mengadu domba, enggak ngomong yang buruk, enggak melihat yang buruk. Ya tetap ibadah, tapi ya, paham ya? Ya. Jangan kita seperti itu, melek bangun Ramadan. Jangan sampai musola-musola kita dipenuhi orang-orang yang beralasan tidurnya orang yang puasa ibadah. Sehingga orang masuk ke musola, ke masjid, ke langgar, ke surau. Bukannya sholat, bukannya ngaji, geletak lomba tidur saudara-saudara. Nah ini pemandangan yang kadang terjadi di beberapa lokasi tertentu oleh kita oknum-oknum ya yang suka mengandalkan itu. Sementara kita lihat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, kalau Ramadan gak ada yang lomba tidur, yang ada lomba sholat, yang ada lomba ngaji, yang ada lomba sodakoh, yang ada lomba amal soleh. Gak lihat orang berlomba-lomba tidur. Maka mulai sekarang dilatih gimana caranya nanti kalau Ramadan gak ngantuan. Sahurnya diatur, gimana sahurnya itu walaupun sedikit tapi bergizi. Gak buat ngantuk. Bukonya walaupun gak banyak tapi nanti buat melek. Kadang Masya Allah bukonya 3 piring setelah itu ngantuk. Setelah itu terawih semua sudah sujud dia masih berdiri. Loh, saya pernah ngalami. Di sebelah saya itu saya sujud sampai salam, sebelah saya masih berdiri. Saya lihat, ya Allah sakno turu, tidur. Ya saya nggak berani menyadarkan gitu ya. Nanti kesian kalau malu, saya diamkan saja biar nanti sadar sendiri. Ternyata tertidur sambil berdiri kan luar biasa, nikmat itu dari Allah Ta'ala. Ya itu nikmat, sholatnya otomatis batal karena wudhunya batal. Tidur dalam keadaan berdiri membatalkan wudhu. Wudhunya batal, sholatnya batal. Yang repot kalau setelah itu dia langsung sholat gak wudhu lagi. Na'udzubillah min dzalik. Makanya diatur nanti orang yang kangen sama Ramadan dari sekarang. Nanti Ramadan menunya apa? Bukan menu yang enak tapi menu yang bergizi, yang halal, yang thayyib. Sudah halal, menyenangkan, enak. Sehingga nanti kalau ibadah di bulan suci Ramadan itu menyenangkan. Kemudian salah satu bentuk ibadah di bulan Ramadan adalah ngasih sesuatu yang bisa menjadi pembatal saat berbuka. Pembatal saat berbuka. Contohnya ngasih kurma, ya, ngasih teh ketika orang mau buka. Ngasih air ketika orang mau buka yang menjadi pembatal. Makanya orang-orang dahulu berlomba-lomba kirim-kiriman buka ke tonggonya. Kirim-kiriman buka untuk sanak kerabatnya. Kirim-kiriman buka untuk masjid. Nah sekarang ini yuk budayakan lagi. Ngirimi nak dulurnya, ngirimi pamannya, ngirimi bibinya. Ini masakannya, lengkap sak kurmanya. Kalau enggak mau pusing, udah kirim saja beras, gula, teh, kurma plus duit, selesai. Ya ini untuk Ramadan. Sehingga insya Allah setiap dia buka yang dipakai mau buat teh gula dari kita. Ya tehnya dari kita. Kalau bukanya kopi, kopinya dari kita. Oh sukanya sirup, belikan sirup. Sirupnya dari kita. Maka yang pinter-pinter nanya, dulur kita itu kalau buka pakai apa? Oh dia batalkannya pakai teh, ya udah. Sukanya tehnya apa? Ini, kirimi tehnya, sak gulanya lengkap. Tapi ojo pelit-pelit. Oh, sudah dia kasih pahala puasanya, yang dikirim cuma gula sama teh dok gitu ya. Sementara utang listriknya nggak pernah dipikir no. Nggak pernah dibayar no. Ya,
Pahalanya udah diambil, dikasih gratis, murah meriah, tapi kita kok enggak pengertian. Nah karena itu beberapa ulama mengajarkan untuk orang-orang yang buka berjamaah, ya buka bersama. Karena kalau buka bersama kan terima makan ya, makan, terima minum. Sehingga nanti enggak bisa dapat pahala memberi sesuatu yang menjadi pembatal orang yang sedang berbuka puasa. Kan eman-eman, siapa yang memberi sesuatu kemudian menjadi santapan yang digunakan untuk membatalkan puasa saat tiba waktunya, maka dia dapat pahala puasa orang tersebut tanpa mengurangi pahala orang itu sedikit pun. Kan eman-eman kalau sama enggak dapat. Makanya diajari tukaran sama yang di sampingnya, bukan padu loh ya, tukaran. Menukarkan dengan niat memberikan. Ya, kamu tak kasih ini ya, tehnya sama kormanya sama nasi bungkus saya. Ya, yang satu ijolkan juga. Kamu tak kasih ya, kormanya sama tehnya sama nasi bungkusnya. Ya, lah kebetulan ada jamaah baru yang gak pernah paham ikut pengajian. Yang satu nyerahkan ini kormanya, saya udah dapat, iya kasihkan kormanya, tehnya, nasi bungkusnya. Jazakumullah khairan. Ternyata gak ditukarin, repot itu ya. Nah kalau dia kasihkan ke sampingnya kasihkan ke dia, berarti apa? Dia memberi makan sampingnya memberi makan dia. Dia memberi minum sampingnya memberi minum dia. Sehingga meskipun buka berjamaah dimanapun, tetap dia memberi makan orang lain. Itu pinternya ulama. Ya diajarkan dari satu pondok, dari pesantren, dari satu majelis agar umat tidak kehilangan pahala. Kemudian untuk sholat tarawih, nah ini penyakitnya oknum-oknum tertentu. Masya Allah, sholat tarawihnya ngejar jamaah, kelanggar, ke surau, ke masjid, tarawihnya, isyaknya hilang. Isyaknya enggak jamaah, isyaknya sholat sendiri, ini ruginya luar biasa. Sholat tarawih itu sunnah yang dianjurkan ketika bulan suci Ramadan. Tapi sholat isya berjamaah ini yang paling utama. Jangan sampai nanti kehilangan jamaah sholat isya. Dalam sebuah riwayat dikatakan siapa yang selama Ramadan sholat isyaknya itu berjamaah, tidak meninggalkan sholat isya berjamaah, maka dia termasuk orang-orang yang dapat Lailatul Qadar. Jadi program utama itu bagaimana sholat 5 waktu berjamaah, itu dulu. Setelah itu ba'diyatul isya. Habis sholat isya, jangan lupa sholat sunnah 2 rakaat ba'diyatul isya. Baru setelah itu ikut sholat tarawih. Bib, saya datang sudah jamaah di rumah sampai masjid tarawihnya terlambat. Saya belum ba'diyatul isya. Bagaimana? Ya udah, kamu niatkan yang jamaah sama imamnya itu niatkan sebagai ba'diyatul isya dulu, atau kamu sholat ba'diyatul isya dulu baru nanti kamu nunut tarawihnya. Jangan bingung, rakaat yang kurang bisa disusulkan. Yang penting urutannya jangan hilang. Sholat isya berjamaah, ba'diyatul isya, baru tarawih. Kemudian tarawih itu bukan sholat pengen cepet-cepetan selesai. Tarawih itu artinya sholat yang dilakukan sambil ada jeda istirahatnya. Ada jeda istirahatnya dan dilakukan dengan 2 rakaat salam menurut pendapat yang kuat karena sholatul lail mathna. Sholat malam itu 2 rakaat. Maka kita lihat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi dan masjid-masjid yang lain, sholat tarawih dilakukan 2 rakaat salam. Dahulu kalau di Mekah zaman dahulu itu setelah 4 rakaat ada tawaf istirahatnya. Istirahatnya tawaf. Nanti setelah itu lanjut lagi 4 rakaat, kemudian tawaf lagi dulu. Jadi sholatnya nyantai. Nah sekarang ini banyak yang sholat tarawih cepet-cepetan pengen rampung. Imam sama makmumnya sama. Alasannya imamnya nanti ya biar makmumnya mau tarawih. Alasan makmumnya cari yang tarawihnya cepet. Biar yang penting ikut sholat tarawih. Ya enggak apa-apa, bagus juga. Yang penting sholat tarawih. Tapi kita ya naik kualitas. Masa dari tahun ke tahun kok kita cari yang cepat terus ya. Sesekali cari yang lama.
Ya walaupun kita enggak kelasnya yang lama-lama seperti di Temboro. Di Temboro sana setiap malam sholat tarawih itu dari badal isya sampai mau sahur. Khatam Al-Quran setiap malam. Ya kalau kita suruh gitu-gitu mungkin enggak kuat gitu ya. Ya paling tidak baca surat-surat pendek tapi ya bacanya tartil. Bacanya nina, enggak kemurungsung ya. Setiap ayat dibaca dengan benar. Sehingga kita bisa ibadah dengan bagus. Kalau di Pasar Kliwon sini, Semanggi dan sekitarnya alhamdulillah masjid-masjid sudah kerjasama. Ya, yang masjid rodok lambat, masjid sana. Mulainya agak akhir gitu ya. Kemudian yang dibaca ya satu juz. Satu juznya bacanya pelan-pelan. Mau satu juz agak cepat, masjid yang situ. Nah mau yang rodok cepat, surat pendeknya mulainya agak awal, masjid yang sono. Mau yang surat pendek tapi mulainya agak akhir dikit. Ya, bacanya juga enggak terlampau cepat, masjid yang sana. Sesuaikan selera sehingga menyenangkan. Oh, bahkan ada yang baca jadwal. Saya kalau yang 5 hari pertama di situ saja. Kenapa? Cedak warung bakso. Masya Allah. Ternyata bukan bab terawihnya, ternyata baksonya. Nanti kalau yang 5 hari berikutnya saya mau di sana. Kenapa? Gado-gado gitu ya. Jadi bukan masalah masjidnya, ternyata warung dekat masjid. Sakarepmu. Ya. Yang penting ibadahnya semangat. Ya, sungguh-sungguh dengan senang hati. Nanti kalau ibadahnya dengan senang, maka Allah pun senang. Jangan ibadah dengan males. Dan jangan memaksakan diri, tapi paksalah diri. Piye kuwi? Jangan memaksakan diri, tapi paksalah diri. Maksudnya kalau malas dia lawan. Tapi jangan membebani diri dengan yang kita tidak mampu. Ya, malas lawan. Tapi jangan sampai ngantuk dipaksa sholat, enggak boleh. Kalau ngantuk ya melek dulu. Artinya ya turu sik bar kowe melek, kemudian baru sholat. Udah ngerti ngantuk, bangun dipaksa-paksakan, enggak usah. Parkir ke belakang, bilang sama temennya, saya mau tidur 4 rakaat dulu ya. Nanti bangunkan, bangunkan, wudhu lanjutkan. Iya kan seger, yang 4 rakaat tinggal nanti diganti. Jangan sampai akhirnya sholat sama, Masya Allah. Ada enggak yang model begitu? Oh kita pernah ngalami, betul kan ya? Ngantuk gak mufakat. Masya Allah, ngantuknya luar biasa. Kemudian merasa bangga, wah aku tadi hebat, sholat sambil terhuyung-huyung. Sehingga yang dibaca imam apa? Gak roh, ngerti-ngerti ruko, Masya Allah. Berarti kamu tidur tadi gitu ya. Jadi jangan paksakan diri, tapi paksalah diri. Usaha, jangan sampai malas. Nah kemudian yang paling penting Ramadan, hati jangan sampai punya rasa gak suka, benci, dendam, musuh dengan seorang muslim pun, dimanapun muslimnya berada. Sudah muslimnya ada di negara lain atau di kota lain, ya kita kok benci, kita enggak suka. Maka orang yang bermusuhan semacam ini Allah tidak butuh kepada laparnya, Allah enggak butuh pada dahaganya. Pahala puasanya diblokir dan tidak diperkenankan dapat Lailatul Qadar. Namanya langsung diblokir, mental by system. Saya mau Lailatul Qadar, ding dong, tertolak. Saya mau Lailatul Qadar, ding dong, tertolak. Kenapa tertolak? Coba ulangi pendaftaran Anda. Cek syarat-syaratnya, isi semua. Mutuskan tali silaturahim. Enggak ono. Ya. Membuci muslim yang lain. Ya dari sekian juta muslim kan cuma satu. Cuma satu tertolak. Ding dong. Walaupun cuma satu. Enggak boleh Ramadan ada kebencian dengan siapapun. Makanya jangan ngomong nanti saya nunggu kalau Idul Fitri saya mau minta maaf. Saya mau maafkan dia nunggu Idul Fitri. Ini salahnya luar biasa. Makanya leluhur kita di tanah air dan juga di negara-negara yang lain itu mengajarkan sebelum tibanya bulan suci Ramadan suruh keliling silaturahim tempatnya kakak, adik, paman, bibi, nak, dulur untuk saling memaafkan. Terserah caramu model apa sak karepmu. Mau silaturahim pakai WhatsApp monggo. Assalamualaikum 00 ya. Ding 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 ding, ya pakai WhatsApp monggo. Nah, itu termasuk silatul WhatsApp. Terserah, yang penting ada upaya. Kemudian juga datangi yang meninggal dunia.
ziarahin makamnya, ziarahin kuburnya. Karena kita enggak ziarahin batu, enggak ziarahin nisan. Yang diziarahin adalah yang dibalik batu, dibalik nisan. Yang di alam barzah sana itu bisa mendengar, bisa melihat. Kita minta didoakan dan kita doakan terutama anak kepada orang tua. Ngomong sama orang tuanya, ya Allah ampuni orang tua saya. Kan gitu ya. Orang tua tolong mintakan ampun untuk saya dari alam barzah sana. Sehingga kalau kepada yang hidup ini silaturahim jalan, kepada yang meninggal silaturahim jalan, maka masuk Ramadan bersih hatinya, enggak punya rasa benci, enggak punya rasa enggak suka pada orang lain. Biqalbin salim, hatinya selamat. Kalau hatinya selamat, hidupnya selamat. Ya quotes hari ini, no atimu ruwet, uripmu ruwet. Ini quotes hari ini ya. Kalau hatimu ruwet, hidupmu ruwet. Ruwet itu bahasa Indonesianya apa? Ruwet ini kan bahasa Jawa atau ya? Ojo ruwet gitu kan ya. Bulet ya bahasa apa ya. Kalau hatimu ruwet, maka hidupmu ruwet. Jadi kalau hatimu suka menyimpan hal-hal yang gak enak, maka hidupmu akan gak enak. Kalau hatimu itu sedih, ya kehilangan sesuatu yang bersifat duniawi, maka hidupmu akan dipenuhi dengan kesedihan. Makanya setiap pagi disuruh baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya, suruh doa itu. Ya Allah aku berlindung dari sumpek, dari sedih. Padahal kita kan kalau punya dosa kan ya harus sumpek gitu ya. Sumpek berbuat dosa. Lantas yang dimaksud apa ini? Gak boleh sedih, gak boleh sumpek. Gak boleh punya rasa kesedihan kalau dunianya hilang. Gak boleh sumpek kalau dunianya hilang. Tapi sumpeklah kalau mata memandang yang haram. Sumpeklah, sedihlah kalau mata melihat yang haram. Sumpeklah, sedihlah kalau subuhnya hilang. Sumpeklah, sedihlah kalau enggak sholat berjamaah. Nah insya Allah barokah dan manfaat. Saya Naufal bin Muhammad Al-Idrus dari Masjid Ar-Raudhah mengucapkan selamat menyongsong tibanya bulan suci Ramadan pekan depan. Kalau saya punya salah kepada antum semua, siapapun antum, saya dan segenap keluarga besar Masjid Ar-Raudhah memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau antum punya salah kepada saya model apapun, alhamdulillah tiap detik sudah saya maafkan. Ya, tiap detik sudah saya maafkan, tidak perlu datang minta maaf, ngerepoti tambahan. Udah, nggak usah datang minta maaf dan jangan kirim pesan WhatsApp, Habib saya minta maaf. Karena nanti kebak saudara-saudara. Kalau semua kirim begitu, cukup melalui YouTube ini saya sampaikan semua yang punya salah sama saya, apapun modelnya, sudah saya maafkan setiap detik sepanjang hidup saya. Karena saya nggak mau hidup ruwet dunia dan ruwet akhirat. Saya pengen hati saya nggak punya ruwet pada siapapun. Tapi saya minta maaf kalau saya punya salah pada antum dalam model apapun. Khususnya jamaah pengajian Rebu sore Masjid Ar-Raudhah. Karena akhir-akhir ini saya sering izin saudara-saudara. Mohon dimaafkan karena saya masih bergerak dan berputar untuk ngurusi majelis. Hakadza wa lafu minkum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.